hati, akal, dan pikiran untuk menonton video ini. Selamat menyaksikan. Pusaka leluhur. Bangsa Indonesia kaya dengan pusaka leluhurnya yang semakin lama ditinggalkan atau tersingkirkan semenjak penjajah berdatangan ke negeri ini. Sampai saat ini, bangsa Indonesia belum merdeka. Mereka datang mengambil harta bumi ini, secara otomatis menguasai ekonomi kita. Mereka juga menyingkirkan budaya, kepercayaan, dan keyakinan asli bangsa Indonesia. Apapun yang kita lakukan, apapun budaya, kepercayaan, dan keyakinan yang kita punya, mereka katakan musyrik. Dahulu, bangsa ini berperang dengan penjajah dari negara lain. Tapi sekarang, kita berperang kepada segelintir manusia yang sudah terhasut oleh keserakahan dan janji-janji yang diberikan dari negara lain, yaitu surga dan neraka. Dengan begitu, manusia-manusia itu hanya segelintir merusak bangsa Indonesia ini, menghancurkan budaya bangsa ini. Pusaka leluhur itu mencakup satu, tanah air bangsa Indonesia. Yang kita tahu bahwa tanah ini mempunyai hasil bumi yang berlimpah apabila dikelola dengan baik oleh manusia-manusia Indonesia asli dan tidak dibarengi dengan nafsu serakah. Dengan mempunyai niat baik, yaitu menjaga pusaka leluhur dan untuk kesejahteraan rakyat bangsa ini, maka rakyat Indonesia tidak ada ketimpangan hidup antara kota dan daerah. Semua akan hidup sejahtera. Ini dibutuhkan pemimpin yang peduli, jujur, dan tidak mementingkan diri atau kelompoknya. Juga rakyat yang mempunyai inovasi dan kreasi untuk memanfaatkan tanah pusaka leluhur kita yang sangat berlimpah hasil buminya. 2. Budaya bangsa Indonesia. Budaya Indonesia ini mencakup cara berpakaian, bahasa, kesenian, kepercayaan, dan keyakinan atau ilmu asli Indonesia. Cara berpakaian. Kenapa harus bangga dengan cara berpakaian negara lain? Negara ini mempunyai ciri khas cara berpakaian setiap daerah. Banggalah dengan ciri khas itu. Jangan pernah tinggalkan ciri khas itu. Karena itu adalah pusaka leluhur yang sangat kaya sekali. Bahasa. Semua manusia rakyat Indonesia asli atau keturunan yang lahir di bumi ini, mereka harus tahu bahwa di negara ini mempunyai bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jangan pernah bangga dengan bahasa negara lain.
banggalah dengan bahasa tanah air kita ini, atau banggalah dengan bahasa setiap daerah masing-masing. Karena kita kaya dengan bahasa. Dan itu adalah warisan leluhur yang tidak pernah ada di negara lain. Kesenian. Kesenian pun ini adalah pusaka leluhur yang sangat beragam. Setiap daerah mempunyai kesenian yang berbeda-beda, yang harus dipertahankan. Itu adalah pusaka leluhur yang kaya sekali. Dan kesenian ini butuh pemerintah yang mengharuskan setiap anak Indonesia mempelajari di sekolah-sekolahnya masing-masing agar bisa mempertahankan kesenian bangsa ini. Dari beragamnya pusaka leluhur karya seni yang ada di Indonesia, ada salah satu karya seni apabila manusia mempunyai atau memiliki pusaka seni ini akan dikatakan musyrik, yaitu pusaka senjata seperti keris, parang, golok, badik, rencong, kujang, mandau. Pusaka senjata-senjata ini adalah ciri khas daerah masing-masing. Kenapa mereka para pemeluk agama impor mengatakan musyrik? Menurut mereka, apabila seseorang memiliki pusaka senjata itu, orang tersebut sudah menjadi dualisme atau menduakan Tuhan, karena sudah mendewakan pusaka senjata itu. Untuk itu, saya akan bercerita apabila Anda pemeluk agama impor yang suka ingin memiliki atau ingin mempertahankan pusaka leluhurnya agar tidak terjadinya dualisme. Yang pertama sekali, Anda butuh uang banyak apabila Anda ingin mengoleksinya. Kedua, harus mengadakan ritual dahulu, membersihkan energi negatif yang ada di dalam senjata itu. Yang kita tahu bahwa senjata diperuntukkan untuk membunuh manusia lain atau lawan. Semakin banyak manusia yang terbunuh oleh senjata itu, semakin banyak pula energi negatifnya dan akan mempengaruhi hidup Anda. Ketiga, ritual pengalihan nama. Sang empu membuat senjata itu diperuntukkan bagi siapa saja yang memesannya. Dia akan berpuasa, dia akan berzikir atas nama orang tersebut. Itulah butuhnya kita ritual pengalihan nama agar menjadi milik Anda. Keempat, jangan pernah mengandalkan senjata itu karena ada hodamnya, ada energi ininya lah, itunya. Jangan pernah itu. Karena hidup Anda adalah yang menentukan Anda sendiri. 5. Ritual pencucian benda pusaka senjata. Ritual ini dilakukan ada yang sekali, 2 kali, atau 3 kali. Itu tergantung yang pemiliknya.
pencucian benda pusaka ini sesungguhnya hanya untuk menjaga benda pusaka itu tidak termakan karat. Setelah dicuci, si pencuci itu dia akan membacakan doa untuk si hodamnya, si pembuatnya atau empu, atau orang yang pertama pemiliknya. Tapi menurut saya tidak dibacakan doa pun tidak apa-apa. Karena apa? Karena di awal kita memiliki, kita sudah melakukan ritual izin memegang benda pusaka itu dari pemilik dan empunya. Jadi sudah beralih nama kepada kita. Jadi tergantung kita mau diapakan itu benda pusaka. Tapi yang namanya dicuci itu harus. Karena apa? Menghindar dari karat. Yang terakhir, dari semua pusaka kepercayaan, keyakinan, atau ilmu Indonesia asli yang semakin tersingkir, ini saya tidak akan menerangkan karena sudah ada di video saya yang ke-7. Jadi silakan tonton di video saya yang ke-7. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.